Ya, hari ini kita akan bertemu dengan klien kita yang bernama Ibu Dena. Iya, kan? betul. Nah, sekarang kita udah ada di depan rumahnya. Di sini rumahnya, kita langsung aja datengin ya. Ya. Sepi ya? Masih nggak ada orang. Iya, barusan berapa? Berantem. Serius? Bu Dena dong berarti? Bener. Aduh, berapa? Masuk bisa nggak? Bisa. Ayo. Samperin aja ya. Kok ribut-ribut di sini sih? Mbak, permisi. Assalamualaikum. Ini Mbak Dena ini ada apa ribut-ribut ya? Ada apa ya? Ini mas, ibu-ibu ini mas, ada di TV segala. Lu minta bantuan TV. Ini kenapa sih Bu harus ribut-ribut di sini, Bu? Malu ya, nanti Gak suami tahu, itu Bu. bersalah. Ini lomba ibu ini nuduh-nuduh suami saya. Kenapa sih Bu? Emang ada masalah apa nuduh-nuduh Suaminya gimana? ini curang, culas. Suka geser patok-patok tanah orang itu. Geser patok tanah. Dia nih termasuk tanah saya, digeser sama dia. Bu, kalau Ibu nuduh kayak gini harusnya Ibu punya bukti dong, Bu. Dia punya bukti saya. Iya lah, Bu. Ini. Pelan-pelan, Bu. Apa? Coba. Gak mungkin, Mbak. Lah. Tadi bukan di Ya, sini, kok Mas. gini juga Tadi kali, di Mbak. sini. Nih, lihat. Mbak. Bu, pelan-pelan, Bu. Iya, Mbak. Bu, ini di sini. Bu, tadi sana. Oke, Mbak. Bu, Saya minta Mbak tenang dulu. Mbak tenang dulu. Jangan narik-narik kayak begini, Bu. salah, jadi gua rugi tahu. Iya, kita ngerti. Tapi itu patok kayaknya udah lama di Permanen, situ. itu Nggak ada yang berubah. Itu suami Gak dia. terima saya, Mbak. Dari tadi di sini jadi ke sana. Mbak, itu kan beton ya, Mbak, ditanam di dalam. Kalau misal Itu dipindah, perbuatan suami dia. iya, kalau misalkan dipindah pasti ada bekasnya. Ya udah Mas, nggak usah ikut campur. Ini urusan saya sama dia sama suaminya. Bukan begitu, Mbak. Bukan kita maksudnya ikut campur. Kita menengahi permasalahan di sini. Mas, udah banyak sama suami dia itu dibohongin. Bukan cuma saya doang Mas, dia juga tahu kok. Udah banyak yang ngomong sama dia. Oke deh, ini kalau kita lihat, ini permasalahan tanah kan memang harus ada bukti. Yang pertama surat-surat, terus ada ukuran. Saya ada bukti Mas, sertifikat ada di rumah. Ya udah Mas, nggak usah banyak ngomong. Si Mbak juga nggak usah banyak ngomong. Loh, ya kan saya Sana kan? Ya kan Mas ada. Ya Allah, si jalan aja. Ya Allah, Mbak, itu ibu itu. Tapi sebenarnya kebukti nggak, Mbak? Mbak pernah nanya belum nggak sama suami Mbak tentang permasalahan ini? Iya, saya udah sering, Mas, nanya ke suami saya, tapi suami saya nggak pernah ngaku, Mas. Orang lain juga semua ngomong. Makanya saya mau nyari tahu, saya minta tolong sama Mbak sama Mbak. Saya mau cari tahu suami saya, Mas. Ini suami Mbak ada di rumah, biar kita langsung tanyain aja kalau kayak begitu. Harusnya suami saya emang kerja, tapi tadi ada orang yang ngomong, katanya suami saya tuh lagi di tempat burung, Mas. Makanya saya pengen tahu, saya pengen tanya langsung ke dia. Tempat burung, maksudnya tempat orang jualan burung gitu? Iya, tempat ke orang jualan burung kayak gitu, Mas. Mbak tahu di mana tempatnya? Saya tahu. Kita mending langsung ke sana aja, kita coba cek. Oke, ya. Mas. Yaudah, yuk. Lihat mobil kita di sana, Mbak. Oke. Tuh, itu tuh Mas tuh, suami saya tuh Mas. Yang mana Mbak? Itu yang baju belang-belang, Mbak. Oh, itu yang baju Iya, belang-belang? baju belang-belang. Harusnya dia tuh kerja jam segini, kenapa ada di situ ya? Dengar-dengar sih kalau dia kesini tuh dia tuh nyari tahu tentang tanah gitu loh, kan dia kan broker tanah kayak gitu Mbak, gitu. Jadi dia ke teman-temannya situ nyari informasi, Cari kenalan strategi juga dia gitu. aja. Oh, iya. Udah Mbak, saya mau samperin dia aja, saya mau cari tahu aja. Tenang dulu, Mbak. Jangan dulu. Kan di sini kita mau ngeliat nih. Suami Mbak ngapain di sini? Apakah bener cari informasi tentang tanah atau enggak? Enggak, soalnya orang-orang semua udah pada ngomong Mbak ke saya Mbak, katanya suami saya kesini cuma buat nyari tahu aja, saya nggak mau dikasih makan uang haram Mbak. Sini Mbak nyari taunya pakai strategi yang kita atur gimana Mbak, biar nantinya tuh nggak ada resiko-resiko berantem di sini. Karena kan nggak enak ini tempat orang cari nafkah Mbak, jual burung mereka, daripada kita ribut di sini ntar pelanggannya pada pergi. Iya, gue. Ini aja daripada ribut di sini, mendingan saya turun, saya coba deketin mereka. Mereka ngobrolin apa ya? Oke deh, Mas, Satu cari kamera tahu. ikut gue. Coba. Mas cari tahu ya Mas ya. Coba gue ngendep-ngendep deh. Ada jaket? Bentar, saya ambil jaket dulu. Tapi apa sering, maksudnya Mbak tahu nggak kalau suami Mbak tuh sering kesini? Maksudnya ada izin ke Mbak sebelumnya? Nggak pernah izin. Nah, izin. Harusnya juga dia tuh hari ini tuh jam segini udah di kantor. Kenapa di sini saya juga bingung makanya. Juga sih, benar juga kan. Bentar ya. Udah coba kita cari bukti aja dulu deh sama Mbak. Ini gue pakai kamera kecil. Iya, iya. Abang, yang ini harganya berapa, Bang?
Bisa kurang-kurang diambil. Kurangin lah. Juta lebih lah. Juta ya bang? Iya. Ya gini bang, kalau ada lahan kosong, abang boleh lah hubungi saya. Kalau ada nanti ada sih buat abang lah, tenang aja lah bang. Saya pasti bagi ke abang. Iya, saya cuma hanya jualan burung aja Pak tahunnya. Siapa tahu nanti ada tolong lihat ya. Itu kenapa pak? Kenapa pak? Ya Allah, Mbak. Tuh, Mbak, itu kenapa, Mbak? Suami saya, Mbak. Kok ditarik-tarik gitu sih, Mbak? Aduh, Mbak, Mbak. Mbak, gimana nih, Mbak? Udah turun ya, Mbak. Ayo, ayo, cepet. Tenang bang, ini belum selesai. Nanti gua bagi bang, jangan-jangan. Bang, bang, gua nggak masuk. Bang. Mas, ada apa tadi ya sampai bisa dipukulin kayak begitu? Udah, ibu diam ngapain juga bawa-bawa orang itu bikin malu ayah aja. Pokoknya udah ibu tenang aja. Ibu jangan percaya sama orang lain. Udah diamlah bu. Pak, tenang dulu, Pak. Pak, tenang dulu. Ya ampun, Mas. Udah ngejelasin apa-apa malah yuk. Tadi lu denger apa yuk? Tadi kan saya ngikutin kan, saya liatin, saya denger tuh. Tadi dua orang itu minta jatah. Jatuh apaan? Jatah, terus suami mbak bikin main cantik apa nggak? Kayaknya sih ada hubungan sama tanah. Tiba-tiba langsung dihajar aja sama kedua orang itu tadi. Mbaknya langsung masuk sama Fatih. Gue pikir tadi mbaknya malah. Iyalah, saya nggak tega, Mas. Ngeliatin suami saya digituin, Mas. Siapa yang tega istri Mama, coba, Mas. Ya saya ngerti mbak, saya ngerti. Tapi kita tadi udah hampir denger maksudnya apaan. Tapi tadi lu denger gak sih? Salah satu orang dari situ tuh ngomongin janji, nungguin janji apaan ya? Kayaknya Janji sih sama janji-janji. jatah. Janji nggak tahu sih ada uang kayaknya. Kayaknya jatah nungguin apa? uang datang Uang. ke suami mbak. Habis itu baru dibagi. Kedua orang tadi yang datang ya Mbak nggak marah-marah tahu sama dia. ada urusan Enggak, apa aku nggak sekarang? tahu. Nggak tahu. Mungkin yang usaha tanah-tanah yang saya bilang tadi gitu kali, Mas. Tapi kalau misalnya tanah, kenapa harus dia datangnya di sini? Kalau misalnya emang udah ada urusan tanah, Ini aja deh. Mending ini kan suami mbak udah pergi nih, kita nggak dapet apa-apa. Coba kita antar mbak pulang aja dulu, siapa tahu suami mbak pulang gimana. Nanti tanyain aja di rumah kalau misalkan dia pulang. Ya udah deh, Mas, kalau gitu, Mas. juga sih bener yuk. Tadi juga dia luka-luka, pasti dia pulang ke rumah. Kayak gitu tadi. Aduh, saya lemas banget, Mbak. Jadinya, Mbak. Mbak, sabar Mbak, coba kita pulang aja dulu ya Mbak. Mbak, kalau saya lihat tadi itu pasti suami Mbak agak luka-luka, soalnya tadi ditendang-tendang segala macam. Dia pasti pulang ke rumah dia ngobatin Iya, luka. makanya, Mbak. Tapi saya takut pulang ke rumah nih, Mbak. Saya takutnya Aku nanti takut? suami saya malah ngamuk-ngamuk, malah marah-marah. Tapi saya khawatir juga, dia takutnya kan, aduh, luka-lukanya apakah udah diobatin atau belum gitu, Mbak. Tapi Gimana ya? ini rumah mbak kayaknya masih sepi. Jangan-jangan suami mbak belum pulang. Oh, iya bener. Nah, gini aja nih mbak, Bahkan takut pulang kan rumah ini. Kan tadi saya sudah dapat gambar. Apa yang diobrolin kita udah denger semua kan. Barusan saya udah transfer ke HP mbak. Jadi di situ ada videonya. Nanti gini aja. Nanti ketika suami mbak pulang, mbak tunjukin aja videonya, mbak tanyain. Oh, saya tunjukin gitu. Jadi mbak udah punya bukti di Iya, sini. bener. Mbak tanyain baik-baik, Mas ini kenapa kayak begini-begini. Nah, kalau mbak takut, kita ada kamera kecil mana tadi. Mbak nanti taruh kamera ini, taruh aja di sudut tempat yang kira-kira nggak bisa dilihat sama suami mbak, tapi bisa ngerekam mbak di situ. Mbak nggak usah takut, kita ada di sekitaran sini, tapi nggak akan mungkin di dekat Ya, sini-sini mungkin juga kita sih. nanti mundur di belakang. Makanya situ. ini Tapi awasin terus ya, Mbak. Saya takut, Mbak. Iya, Mbak, Saya takut udah. diapa-apain nih, Tenang Mas. aja. Ya. Mbak aman, pokoknya ya. Selama ada kita, kamera bisa ngerekam, mbak aman. Ya, mending keburu suami mbak datang, mbak turun dulu aja. Gimana Mas Bas, mundur aja dikit gimana, bisa nggak? Kira-kira di sini atau di situ tadi? Sebelah sana Iya, aja, Mbak. yang kira-kira nggak kelihatan. Suaminya udah datang. Iya. Harusnya suaminya datang duluan loh. Ya kan? Tadi kita belakang perban gitu deh. Perban. Serius, dari perban? Udah di perban. Berarti di Iya masuk. Ya, Mas. Ya Allah, Mas. Kenapa sih kamu kayak gini? Kok kamu sampai kayak gini sih, Mas? Ya ampun, kenapa sih? Kamu ada masalah apa sih sama orang itu, Mas? Udah, Ya ampun. ibu, diam. Kan debat kan? Nah, itu pasti ditanya baik-baik, kenapa jadi marah-marah kayak gitu sih? Kita cut lihat dulu. Lo ikut campur gimana, Mas? Semua orang udah pada bilang sama aku, Mas. Tentang kamu semuanya. Katanya kamu curang, Mas. Kamu culas, Mas. Kamu suka geser patok tanah orang, Mas. Ya ampun, gimana, Mas? Itu pasti
itu akuannya istri si Herman. Bikin aku malu aja. Biarin nanti aku samperin. Itu urusan suami, kamu nggak usah ikut campur. Kasihan dia, maksud dia kan baik. Ya enggak sih? Dia tuh dia suaminya nggak dituduh-tuduh sama orang. Nih kan? Gak percaya gimana mas? Orang-orang semuanya tuh udah pada ngomong ke aku mas tentang perbuatan kamu. Kamu tuh culas lah, kamu curang lah, kamu suka geser patok tanah orang lah mas. Sampai Bu April tuh tadi tuh datang ke aku, nyeret-nyeret aku mas ke tanah dia mas. Aku sampai dilempar pakai tanah mas sama dia mas. Gimana coba mas? Itu si Gimana April kamu ya, bisa- ikut campur aja. Nanti biar aku itu urusan aku, kamu nggak usah ikut campur. Nah kalau misalkan bener kan, kalau orang nggak salah, dituduh pasti nggak marah. Gue takut dia makin diapa-apain, kita samperin aja yuk. Jangan. Udah ada buktinya semuanya mas. Mana buktinya? Nih kalau kamu nggak percaya ini buktinya ada Coba di lihat sini aku, semuanya. Kamu Jangan, Fat. Nanti kalau kita datang malah makin ribut. orang-orang TV kamu bawa. Buat apa kamu bikin malu suami saja kamu? Aku cuma pengen tahu aja mas semua perbuatan kamu di luar mas. Pasti masih ada orang TV di sini kamu bawa-bawa. Coba aku lihat. Ketahuan, Fat. Dia ngambil apaan itu? Astagfirullahaladzim, mas, Mas, mundur, Mas. saya bayar dia. Aduh ya Allah, gue bawa. Mas. Ini, Aduh. aduh, mas. Jangan panik, Mas. Yo, gue takut kaca dipecahin ya. Mas, kenapa, Mas? Lo pada ganggu urusan rumah tangga gua aja ikut campur. Keluar. Lu santai dulu dong, santai dulu. Keluar. Iya. pelan-pelan aja, Lu santai dulu dong. Keluar lo. Jangan gitu lo. Jangan mas, jangan mas, Lo ganggu. jangan mas, Ganggu mas. apa maksudnya? Dia nggak salah apa-apa mas. Jangan mas, jangan. Rumah tangga gua lo ikut campur aja lo dari tadi. Gua liatin istri gua. Lo bawa-bawa. Tenang dulu, jangan kayak begini, bawa kayu kayak begini maksudnya apaan? Lo ganggu hidup gua. Rumah tangga gua lo ikut campur aja. Ngapain gua dibikin malu sama lo? Gini ya, gue jelasin di sini ya, gue tekenin di sini ya. Kita nggak akan ikut campur kalau bukan istri lo yang minta. Gak bisa lo. Itu ganggu hidup gua namanya. Kita udah punya bukti ya, kita punya audio kalau lu mindahin patok orang ya, lu geserin patok-patok tanah orang ya. Itu urusan gua. Ngapain? Urusan orang gimana? Lu bisa dikasusin kalau kayak begini. Kasus apa itu masalah gua lo ikut campur? Lu ikut campur gimana? Lu nggak takut masuk penjara? Lo ganggu hidup gua aja lo. Mas udah mas, mas udah Apaan nih lo bawa TV Mereka nggak begini salah bikin apa-apa malu mas. gua aja. Mas udah mas. Lo mati. Ya udah lu santai aja dong. Lu santai aja dong, nggak usah dibawa kamera. Lo Kenapa? ganggu gua mulu. Dari mana? Mas, udah jelas ada Ganggu gua aja. Kamu juga diam. Dari mana kamu? Marah-marah terus dari tadi aku capek. Mas sekarang nggak bisa bikin malu ngelak aku. lagi. Mas udah nggak bisa ngelak lagi. Sekarang buktinya udah ada semuanya, udah jelas semuanya mas. Dari siapa? Itu Bu April mas. Gua datengin Bu April sekarang juga. Udah mas, udah jangan mas. Udah diam kamu. Lu biasa aja dong, ini kan istri lo, lu mau kemana? Mas udah mas. Mas. Kejar. Lah, bawa kayak begitu lagi. Mas udah mas. Mas. Udah Apaan, Keluar lo. Ganggu hidup gua aja. Tenang dulu, tenang dulu dong, Mas. Ini kan rumah orang. Mas sabar. Lo ganggu aja lo hidup gue. Lo orang ke TV masih aja ikut bikin malu gua aja. Ajarin tuh bini lo mah. Siapa yang bikin malu? Tenang dulu. Gua kan yang patokin tanah gua, yang geser tanah gua. Ini lo ajarin tuh man. Udah. Apa sih? Udah. Udah masih ngikut-ngikut aja. Punya udah semua. Awas. Udah biarin. Biar kasih waktu biar tenang dulu aja. Kalau kayak gini caranya kita harus ngomong gimana lagi yo? Udah deh kita balik aja kantor deh, kita atur strategi dulu biar bisa ngomong sama dia baik-baik. Kalau nggak kita ketemu sama istrinya tanpa ada dia. Boleh, itu lebih bagus. Biar kasih mereka waktu dulu aja, soalnya mereka masih ribut-ribut kan. Enggak, rumah orang didatengin, teriak-teriak dia. Tadi nggak ditempar-lempar balok tapi kan. Banget
Yaudah, yuk. Ya balikin semua yuk. Biarin aja tuh dia. Ya gini. Dia kan mau cabut tuh. Suaminya. Ini Pak. Lu di sini stay di mobil nungguin Mbak Dena. Ya? Terus lo mau mana? Gue naik motor coba ngikutin suaminya. Oh iya bener ya, cepet. Ntar lo calling gue aja. Udah, Kamera ada yang satu ikut ya. Ayo. Ketemu. Halo, Assalamualaikum. Iya mbak, ini kita udah ada deket rumah mbak, iya. Barusan saya lihat ada suami mbak pergi ya. Nah mbak kalau misalnya emang kira-kira udah aman, mbak mau saya samperin aja atau mbak mau nyamperin saya? Oh ya udah, ya saya ada di mobil. Iya mbak. Assalamualaikum. Ayo naik dulu. Naik dulu, saya takutnya suami mbak balik lagi. Ayo naik. Ya, tadi itu suami mbak mau kemana? Mau keluar tadi temennya telepon Mbak. Kayaknya dia mau transaksi tanah lagi deh Mbak kayak kemarin. Transaksi gitu. tanah. Nah saya takutnya tuh kayak kasus kemarin itu loh Mbak, yang ngegeser patok tanah orang itu Mbak. Saya takut Mbak, banget. jangan suzon dulu. Tadi tuh Mario pas ngeliat suami mbak pergi, dia ngikutin pakai motor. Nah sekarang kita nunggu kabar aja dari Mario, apakah benar dia kesana Saya atau... penasaran banget Mbak, mendingan kita langsung aja deh Mbak. Iya mbak, gini mbak. Daripada terlambat. Ya sen kanan tuh mau kemana dia? Lah, kan bingung kan dia. Apa jangan-jangan dia nyari alamat ya? Ya takutnya kan dia nggak kesana. Ini udah percayain aja sama Mario kesana ngikutin suami mbak. Oh udah deh Mbak, daripada lama-lama kayak gitu, nanti malah kejadian Mbak. Mending kita ikutin aja yuk Mbak, yuk. Bentar, ini ada telepon dari Mario nih. Halo, Assalamualaikum. Lo di mana? Hah? Tanah? Ya udah lo Sherlock aja deh, gue kesana. Mbak Dena udah sama gue sekarang. Iya udah. Yuk. Tuh kan bener kan Mbak, yuk. Iya dia tadi lama bilang lagi ada di tanah kosong gitu. Yaudah, Mas Bas, gue share ke Mas Bas ya. Kita langsung ke sana. Astagfirullahaladzim. Mana sih Fat ya? Nah ini nih. Ini jangan-jangan kalau kayak begini biasanya pakai duit nih. Tapi pakai duit nggak kita belum tahu nih. Itu Mario tuh. Ya tuh kan Mbak. Yaudah kita coba samperin aja Mario yuk. Ini mah ngadu ayam nih, nggak boleh nih. Sini. Gue ngikutin tadi kan, dia berhenti di sini, dia main sabung ayam di sini. Ya Allah Mas, tuh kan bener kau sampai kata orang Mas, suami saya Mas. Nggak kerja malah di sini Mas, itu kan perbuatan dosa Mas, ya Allah Mas. Mending kita samperin aja yuk Mas, Tapi yuk. kita nggak tahu ini pakai uang atau enggak, nanti takutnya ribut Mbak. Enggak, dia kalau ada kamera malah takut Mas. Kalau dia kegap, yuk Mas, yuk. Mending kita samperin aja yuk Mas, yuk. Yuk Mas, yuk. Yuk Mas. Hei, ini pada ngapain, hei? Hei, ini pada main sabung ya? Hei, bubar! Oh, jadi gini Mas, kerjaan kamu selama ini. Bukannya kamu kerja di kantor, kamu malah di sini main sabung ayam kayak gini, Mas. Tega ya kamu, Mas. Kamu ngasih makan anak istri dari uang haram, Mas. Saya nggak mau, Mas. Gua biayain anak istri supaya lu enak. Tapi nggak ada cara kayak gini, Mas. Nah, ini tuh duit haram. Saya nggak mau dikasih makan sama duit haram, Mas. Lu berdua tahu nggak? Gua sebagai suami ngumpanin bini gua. Lu ngikut-ngikut begini, maksudnya apa? Lu mau tanggung jawab ngumpanin bini gua? Ya bukan gitu caranya, kan di sini kita cuma ngasih tahu kalau lu caranya begini, ini tuh salah. Salah dari mana? Lu ikut-ikut mulu dari tadi. Kamu juga. Gua kasih tahu salahnya ya. Pertama, lu bisnis mindah-mindahin patok orang, lu geser patok orang. Sekarang lu main kayak begini, ini udah 2 pidana yang bisa lu dapat. Lu ngatur kayak gitu lu.
tahu lo, udah bubar bibir lo. Gue udah sabar ya sama lo ya. Gua. Ini gimana sih lu tanggung jawab dong? Yang ada sopan santun. Jangan kasar dong. Udah diam lo, jangan ikut lo. Ayo cepetan. Bukan kayak begini. Udah lo pulang. Bukan kayak begini caranya. Diam lo. Ngatur gua lo. Bini-bini gua lo. Gua ngerti camin dia kan Lo orang diam lain. lo pada lo. Lo kamera. Diam lo. Minggir lo, gua tabrak lo pada lo. Rese lo. Minggir lo. Udah mas, udah mas, malu mas sama orang mas, malu. Gue heran sama dia udah gue tahu kalau dia ngelakuin kesalahan dia dosa. Iya dia bisa justru kena itu yo, karena dia ngelakuin kesalahan. Sekarang dia nutupinnya pakai marah-marah sama istrinya. Nggak jelas alasannya apa. Udah ini dibubarin aja nih, digulung aja udah. Ntar malah dipakai buat. Lu ternyata main dari mata gua. Nah, lu gua lihat sama Indra dari tadi. Enggak Pak, tenang dulu, maksudnya mindahin patok gimana maksudnya? Patok gua kan darinya di sini. Di mana? Di sini nih. Kenapa bisa ada di sini? Pasti lu kerjanya sama si Indra ini. Pak, Bapak tenang dulu, ini salah paham Pak. Jadi tadi kita sebenarnya kesini, kita ngelihat orang pada banyak-banyak sabung ayam di sini main sabung ayam, makanya kita bubarin. Nah ini kita mau beresin ini biar nggak dipakai buat sabung. Justru kita malah nggak tahu kalau ini patok Bapak. Oh, jadi bukan kalian ini kerjanya? Bukan Pak, kalau Bapak nggak percaya kita punya nih gambarnya, videonya kalau Bapak nggak percaya. Maaf kalau gitu. Berarti emang nih bener-bener kerjaan si Indra ini. Dia tuh nggak kapok-kapok. Nggak kapok-kapok. Nipu orang, nyurangin orang. Udah dipecat dari kerjaannya. Dipecat dari Dipecat kerjaan. dari kerjaannya, bukannya istrinya bilang dia masih marketing ya? Tapi udah benar dipecat dari pekerjaannya. Nah itu dia. Udah bohongin perusahaan, nipu perusahaan. Sekarang saya yang mau ditipu. Patok saya jindain sama dia. Pak, tadi Bapak bilang Bapak tahu dia penipuan di kantornya, segala macam dia udah dipecat. Berarti Bapak tahu dong dia kerjanya di mana? Mas, sama Mbak kalau nggak percaya, langsung aja tuh datangin kantornya Indra. Tanya sama atasannya yang mecat dia. Itu kita nggak tahu kantornya di mana Pak. Bapak tahu mungkin kantornya di mana biar kita bisa langsung ke sana nanya. Saya tahu, dia di perusahaan di bagian properti di Jalan Bogo. Marketing tuh dia di situ. Tapi dipecat gara-gara jadi maklar tanah yang curang. Udah kalau gitu kita pamit dulu ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini bener ya? Apa-apa? Kalau yang bapaknya tadi bilang sih di daerah sini kan, cuman ini tempatnya. Gue minta camper satu tapi candid ya, ditutupin jaket atau apa gitu bisa. Siap. Tapi sebelum ini, lu candid aja ya. Lu candid, jangan sampai ketahuan. Misi Mas, Maaf mau nanya, bisa ketemu sama manajernya nggak Mas? Dengan manajer cepat ya Pak. Begini Pak, saya kan punya saudara. Nah, saudara saya tuh kerja di sini. Tapi saya lihat beberapa hari ini saudara saya tuh apa ya, udah nggak masuk kerja. Saya pikir saya kesini pengen tanya apa saudara saya tuh masih kerja di sini atau enggak. Nama saudara siapa Mas? Pak Indra. Indra. Iya Pak Indra. Mas, kita ini udah nggak ada urusan lagi dengan Indra Mas. Udah 4 bulan ini dia kami pecat Mas. Karena udah memanipulasi data tanah yang akan dijual Mas. Manipulasi data dipecat. Iya, udah kami pecat. Udah 4 bulan Pak. 4 bulan. Karena dia sering itu menambahin dan mengurangi Mas. Dan sering kerjasama sama pemilik tanah buat mencurangi kantor kami ini Mas. Jadi ada kasus di kantor ini makanya dipecat 4 Iya. bulan yang lalu. Iya, udah kami pecat 4 bulan yang lalu. Tapi kenapa nggak dilaporin ke pihak berwajib Pak? Mas, kita itu sengaja nggak ngelaporin karena menjaga nama baik perusahaan ini Mas. Kalau boleh tahu Mas ini siapa ya?
Saya teman lamanya Pak. Kebetulan saya kan ngelihat dia udah berapa lama ini nggak ketemu kan Pak. Saya dengar terakhir dia kerja di sini. Tapi saya lihat beberapa hari ini dia nggak kerja. Makanya saya pengen datang sini tanya sebenarnya apa dia kerja atau enggak begitu loh Pak. Soalnya saya kasihan sama istrinya. Iya Mas, tapi dia memang udah nggak kerja di sini lagi selama 4 bulan ini Mas. Sama 4 bulan ya Iya. Pak? Berarti bener dong kita mungkin. Oh ya udah deh Pak kalau begitu. Makasih banyak ya Pak ya. Saya cuma pengen nanya itu aja Pak ke sini. Yaudah kalau begitu maaf ya Pak kalau ganggu. Makasih banyak ya Pak ya. Saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Gimana ya? Pak, gue barusan nanya kan. Ternyata Gimana? bener. Bener apaan? Indra udah nggak kerja di sini selama 4 bulan yang lalu. 4 bulan udah lumayan lama dong berarti. Dia udah dipecat dari sini. Gue barusan ketemu sama manajernya kan. Gue tanya dia dipecat kenapa alasannya kan. Terus? Manajernya bilang karena dia melakukan kecurangan. Dia memanipulasi data. Memanipulasi data. Jadi data tanah itu kan ada ukuran semua. Iya, sama terus? dia tuh kadang dimanipulasi dan kadang dia juga kerja sama orang yang punya tanah buat dapat keuntungan. Jadi kalau menurut gue bener tuh dia mindahin patok-patok tuh. Tapi selama 4 bulan dia udah nggak kerja, sedangkan istrinya nggak tahu. Kok istrinya dibohongin juga sih? Kan kasian Mbak Denanya dibohongin suaminya sampai 4 bulan. Ya kan? Ini Mbak Dena harus tahu sih yo. Menurut gue ya Mbak Dena harus tahu secepatnya. Gini Fat, gini. Kan kita tadi ketemu kan. Mereka berantem kan. Gini aja. Iya. Kita bakal kasih tahu tapi kasih waktu dulu. Soalnya tadi kan habis berantem. Takutnya kalau kita kasih tahu sekarang, yang ada malah makin runyam. Ya udah, jadi menurut lo mau lo gimana Gini, sekarang? gini. Mending sekarang kita balik kantor dulu, sekalian kita atur strategi. Besok kita coba kabarin Mbak Dena. Gimana? Ya udah deh, gue setuju deh. Kayak gitu aja. Biar nggak ada suaminya juga ntar. Kita ini dulu awasin. Iya, Ketika iya. suaminya pergi baru kita informasi. Oke? Kayak tadi aja kan. Yaudah yuk kita balik kantor dulu aja. Yaudah mas, kita balik kantor ya mas. Ayo cepet-cepet ya. Bentar dulu, Fat. Bentar dulu. Kita harus cepet-cepet ngasih tahu yo. Enggak kan barusan Jerry juga ngikutin suaminya kan. Paling nggak kasih waktu semenit lah. Takutnya kalau dia balik lagi, nggak ketemu sama kita kan ribet lagi. Nggak, gue yakin dia nggak akan balik lagi. Mendingan kita ngasih tahu aja sekarang ya, cepetan. Ya bentar dulu lah, Fat. Udahlah. Lagian kan kita juga susah ngubungin dia dari Iya kemarin. justru itu kita Bentar, harus bentar. cepet-cepet cari Siapa? tahu. Samperin aja udahlah. Assalamualaikum. Maaf, ini ada apa ya? Banyak kamera di sini. Saya kesini mau nyari Mbak Dena. Mbak Dena nggak ada di rumah, Mbak Dena keluar. Oh, terakhir kita anterin dia keluar. Gini kalau boleh tahu maaf, ibu ini siapa ya? Saya ibunya Dena. Oh ibunya Mbak Dena. Oh iya, kenalin Bu, saya Fatia. Bu kenalin saya Mario. Jadi gini Bu, nah kebetulan banget Bu, Mbak Dena kan minta tolong sama kita buat mencari tahu tentang suaminya. Dan kebetulan banget ternyata suaminya memang salah Bu. Oh mas, ini sama Mbak ini berdua yang bantu anak saya untuk menyelidiki kelakuan suaminya di luaran. Iya Bu, bener. Tapi Mbak Dena mereka ini? jadi berantem terus Mbak di rumah. Justru itu Bu, makanya kita di sini mau ngomong sama Ibu kalau sebenarnya suaminya itu memang salah Bu. Alah mas sama Mbak udahlah nggak usah bantuin anak saya lagi. Biarkan mereka urusin rumah tangganya berdua. Nah Bu, begini bukannya mau kita ikut campur ya Bu ya. Dari awal itu Mbak Dena yang minta tolong sama kita buat mencari bukti. Tapi berakibat fatal Mbak. Berakibat fatal Dia gimana? berantem terus gara-gara mas penyelidikan mas ini berdua. Mas lebih baik pulang deh. Tapi harus ada yang dijelasin ke Mbak Dena Bu di sini Yang biar. bisa, jadi mereka ya berantem terus berdua nggak Tapi ada fitnah di luaran Bu. Jadi cuma mau buktiin Bu, kalau omongan orang selama ini bener tentang suami Dena Bu. Udahlah Dena, selama ini tuh uangnya buat kamu juga untuk menyenangin kamu, untuk ngebahagiain kamu. Selama ini kan kamu selalu dicukupin, nggak pernah kekurangan. Tapi Dena pengen dikasih makan pakai duit halal Bu. Korupsi aja tenang-tenang aja pakai uang haram. Udahlah kamu Tolong, masuk, Bu, masuk. izinin Dena Ibu, Bu. Bu, tolong Bu. Ibu, Bu tolong dong Bu. Di sini tuh Mbak Dena bener, dia nggak mau makan dari uang haram Bu. Bukan apa-apa Mbak, dia ribut mulu, jadi saya pusing dengernya. Ya justru itu di sini Bu, saya minta izin buat bantuin Mbak Dena kali ini aja Bu. Izin terakhir saya Bu.
Tapi kalau nggak ada hasilnya gimana? Akhirnya rumah tangganya berantakan. Ibu percaya sama kita nggak mungkin ngejemusin Mbak Dena yang aneh-aneh, Bu. Di sini keluarga mereka harus kita bantu, apalagi suaminya, Bu. Ya saya ngerti Mbak, Mbak mau bantu Dena anak saya. Tapi nggak caranya begini, dia selalu ribut. Bu, begini Bu, Ibu tenang dulu. Seperti yang dibilang Fatia, kita bukan mau bertujuan untuk menghancurkan rumah tangga anak Ibu. Justru di sini kita punya informasi yang penting. Saya ngerti Mas, saya ngerti. Saya juga ingin anak saya damai, nggak mau ada keributan. Pas Mas sama Mbak menyelidiki kelakuan anak mantu saya di luar, sering terjadi cekcok Mas. Saya kan malu sama tetangga. Iya, saya ngerti Bu. Masalahnya Bu, ternyata kita tahu, ternyata ada yang disembunyikan sama suaminya Mbak Dena. Jadi di sini kita cuma ingin membantu biar semuanya tuh clear dan lurus. Kalau ke masalah keputusan nanti bagaimana keluarganya Mbak Dena, itu kita kembalikan ke Mbak Dena. Lagian kan di sini Mbak Dena udah dewasa, Bu. Dia udah berkeluarga sendiri. Jadi Ibu, saya mohon banget, kasihan anak Ibu. Alah udahlah, terserah kalian maunya apa. Yang penting kamu harus berani ambil resiko. Kalau terjadi apa-apa dengan kondisi kamu nanti, kamu yang tanggung. Iya Bu, makasih Bu. Jangan ngobrol di sini ya. Iya. Ada sini aja. Ayo Mbak Dena sini. Mbak, sebenarnya kita kesini itu mau menjelaskan sesuatu sama Mbak. Kita dapat informasi penting yang Mbak harus tahu. Ya gini Mbak, jadi kemarin saya kan sama Fatia inisiatif coba datang ke tempat suami Mbak kerja. Ya kan, di properti itu, di bagian marketing, kita coba tanya sama manajernya. Dan ternyata suami Mbak itu udah 4 bulan nggak kerja di sana, Mbak. Yang bener Mas. Serius, Mbak, kita punya video, kita punya audio kalau Tapi Mbak tiap nggak hari percaya. suami saya berangkat kerja kok Mas. Jadi suami Mbak dipecat itu karena ketangkap melakukan kecurangan, Ya Allah Mbak. Mas. Terus gimana saya sama anak saya nanti makan kalau suami saya nggak kerja Mbak? Ya itu dia Mbak, kita harus cari tahu selama ini tuh dia nggak menghasilkan uang dari mana, kerjaan dia apa sebenarnya. Tuh kan berarti omongan orang tuh selama ini bener ya Mbak kalau suami saya tuh masih kayak gitu Mbak. Ya Allah Mbak, gimana nih Mbak nih? Nah, bener kan Jet nelfon. Ya, Mbak, Halo, Jet, gimana gimana? Mbak? Mbak, itu tadi kita udah ngikutin suami Mbak. Lu udah ketemu, lu udah ngikutin dia. Dia di mana? Berhenti di kebun. Maksud lu tanah luas gitu? Suami Mbak ke kebun. Oh, yaudah, ya. Lu Sherlock, gue langsung kesana sekarang. Masuk aja udah kerja di Iya. marketing properti itu. Yaudah, gue kesana. Sayang Mbak, buat jadi suami saya Mbak. Ayo Mbak, kita Iya, kesana iya. Mbak. Coba kita, gimana Jerry? Gimana Mas? Jadi tadi suami Mbak kan keluar. Jadi suami Mbak berhenti di sebuah tanah lapang. Kita nggak tahu kan. Kayaknya sih tanah mau dijual. Pasti dia kayak Jerry gitu siapa lagi. Mbak? Jadi Sherlock. Nih. Ayo, Dia minta yaudah, sini kita aja. langsung berangkat Yaudah, yuk. yuk. Kita langsung sana aja. Ini masih lurus aja ya Mas Bas? Iya. Lurus aja nanti depan belok kanan. Mbak emang tadi nggak bilang mau pergi kemana, masih tetap kebiasaan dia nggak bilang kalau mau pergi. Enggak bilang Mbak. Jadi ini video nih. Coba diplay. Itu apa Mas? Ini suami ibu. Iya, Entar itu? kok dia matok-matok tanah gitu? Bukannya waktu itu ya? Iya kemarin di Iya, ini kan 2 orang Iya, yang bener, berantem bener. waktu Di toko di pasar burung. itu kan di toko burung. lagi ngapain mereka ya Mas? Ini kayak Kita perbuatan dia. Kenapa harus jam segini? Bukannya harusnya siang-siang ya kalau misalnya aturannya? Ampun. Iya kan? jangan-jangan emang bener dia gali patok. Tuh, bener kan Makanya Mas? malam-malam kayak begini biar nggak ketahuan. Ini buat ngegeser-geser gitu Iya, ya? lihat nih, dia Astagfirullahaladzim. patoknya dikubur tuh. Ya ampun Mas. Wah, ini udah fix kan. Coba lo tanyain Jerry deh, dia masih di sana nggak? Bilang kita udah mau nyampe nih yo. Telepon aja. Halo, Kita lihat Jet? aja dulu. Iya nih, kita udah hampir sampai lokasi. Hah? Lampu mobil dimatiin waktu masuk.
Kenapa? Masa dia ngelakuin kayak gitu? Oh iya. Anak istri. Iya. Yaudah. Ntar mobil kita masuk lo langsung samperin ya. Iya di belakang. Iya, gue udah di depan. Mas, masuk sini lampu mobil matiin ya. Takut ketahuan. Mas, lampu. Udah masuk sini. Lampu agak redupin dong. Takutnya ketahuan. Mana jari-jari mana? Ini gelap banget. Jari mana? Jar. Oh ini. Jar gimana? Oh itu. Iya. Mbak, udah yuk Mbak, yuk kita samperin aja yuk Mas, yuk. Ini sekarang Kalau nggak disamperin dia nggak sadar-sadar ya. Iya. Tapi ini sama orang-orang itu ntar marah-marah lagi. Apa-apa, kita banyak. Yuk cepet jagain. Ayo Jar. Gue minta gambar ya. Hei, pada ngapain? Kok ada kamera? Astagfirullahaladzim. Uang? Itu uang. Ini mau apa, Duit. Awas, Sos. Diam lo. Mas. Yang penting lo bisa makan, anak-anak senang, dan ibu lo nggak memandang sebelah mata. Tapi nggak gitu caranya Mas. Kamu bohong. Saya juga baru tahu kamu dipecat dari Pak Derajat Mas. Kamu udah ngerugiin banyak orang gara-gara perbuatan kamu Mas. Sadar Mas. Ini tuh jalan yang salah Mas. Kamu harus sadar Mas. Lazim bahasa. Istighfar, Mbak. Tolong Mas, jangan berbuat kayak gitu lagi. Kasihan anak-anak Mas. Ingat sama anak-anak kita masih pada kecil-kecil Mas. Maafin aku. Selama ini aku memang salah. Masih banyak Mas cara lain Mas. Masih banyak pekerjaan lain Mas yang halal Mas. Jangan ngelakuin itu lagi Mas. Kasihan anak-anak kita Mas. Kamu ingat kan Mas kata-kata mendiang bapak kamu Mas, buat ngasih nafkah anak dan istri yang halal Mas. Iya, aku ingat Bu. Tolong Mas, sadar Mas. Maafin aku. Di sini kita sebagai sesama manusia, kita cuma mengingatkan kalau yang Mas cari uang selama ini dengan cara seperti ini tuh dosa Mas, merugikan banyak orang lain. Mas, aku salah. Aku cuma pengen bahagiain anak istri aku, Mas, dan keluarga. Mbak, suami Mbak kan sekarang udah minta maaf. Semua juga udah jelas kan, Mbak. Mbak maafin aja suami Mbak. Mulai lagi semuanya dari hal-hal yang baik lagi bareng-bareng, Mbak. Ya Mbak. Ya, alhamdulillah. Akhirnya semua bisa terjawab dan ternyata memang selama ini lu suaminya Mbak Dena itu melakukan perbuatan yang nggak benar, cari uang dengan cara nggak halal. Tapi alhamdulillah sifat dia bisa sadar, dia bisa mengerti, dia minta maaf sama istrinya dan dia berjanji akan berubah kan. Rezeki itu tidak akan tertukar, maka jemputlah dengan cara yang halal. Betul. Mencari rezeki yang halal itu sebenarnya mudah, asal kita bisa berserah diri kepada yang kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin karena yang namanya rezeki sudah ada yang mengatur. Kalau itu saya Marek. Saya Fatia Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.